Allah wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya, masyarakat di sini di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin, Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir, digeser oleh banjir, hanya pindah ke sini, dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau, Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian, ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akrahu hadha lis-sunnati wal athar. Dan aku benci perbuatan ini, yaitu beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sunnah, karena hadis Nabi SAW dan riwayat-riwayat. Wa annahu kariha wallahu ta'ala a'lam, bahwasannya hadis-hadis itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak suka ayyu'azimahu ahadun minal muslimin, yakni yattakhidha qabrahu masjidah. Seorang muslim mengagungkan kuburan dengan cara menjadikan kubur Nabi Muhammad. Seorang muslim mengagungkan Nabi SAW dengan cara menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Bukan seperti itu cara mengagungkan beliau. Walam tu'man fi dhalikal fitnatu wad-dolalu ala ma ya'ti ba'dahu. Dan perbuatan itu, kata Imam Syafi'i, tidak aman dari memunculkan fitnah, yaitu membuat orang tersesat, dan kesesatan pada orang setelahnya. Maksudnya setelah Nabi SAW wafat. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Adapun Imam Nawawi, imam besar yang tidak diragukan lagi keilmuan beliau, salah satu rujukan terpenting dalam madhab Syafi'i. Bahkan pendapat-pendapat beliau yang dianggap oleh mayoritas ulama Syafi'iyah yang paling kuat kalau mereka beda pendapat. Jadi ulama Syafi'iyah kalau beda pendapat, maka yang paling sering mereka ikuti kalau dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddad, beliau mengatakan, wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin al-qabri sawa'un kana al-mayyit mashhuran bis-salah aw ghairihi li umumil ahadith. Ucapan-ucapan Imam Syafi'i dan para pengikut beliau sama. Mereka bersepakat
atas dibencinya membangun masjid di kuburan. Sama saja, mayitnya itu dikenal dengan orang soleh atau bukan orang soleh. Kalau dia orang soleh, itu lebih berbahaya. Karena hati manusia cenderung kepada orang soleh sehingga bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan. Li umumil ahadith, kata An-Nawawi, karena hadisnya bersifat umum. Baik dia orang soleh maupun bukan, maka terlarang. Qala Syafi'i wal ashab. Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, murid-murid beliau dan para ulama setelahnya berkata, wa tukrahu salatu ilal kubur sawa'un kanal mayyit salihan aw ghairahu, dan dibenci salat menghadap kuburan sama saja mayitnya itu orang soleh atau selainnya. Qala al-Hafidh Abu Musa, qala al-Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah. Berkata Al-Hafidh Abu Musa, berkata Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalli ila qabrin wala indahu tabarrukan bihi wa i'dhaman lahu. Tidak boleh salat menghadap kuburan, tidak boleh pula di sisi kuburan untuk mencari berkah darinya atau mengagungkannya. Lil ahadith, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Nanti antum bisa buka di kitab Janaiz, kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis yang melarang tentang itu. Kemudian di Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama berkata, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjidan khaufan minal mubalaghati fi ta'dhimihi wal iftinan bihi. Hanyalah Nabi Muhammad SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau dan kuburan selain beliau sebagai tempat ibadah, karena dikhawatirkan akan berlebih-lebihan dalam memuliakan beliau dan terfitnah dengan itu. Terfitnah maksudnya adalah tersesat. Farubbama adda dzalika ilal kufri. Kemudian mungkin saja itu mengantarkan kepada kekufuran. Kama jara li katsirin minal umamil khaliyah, sebagaimana telah terjadi pada banyak umat-umat terdahulu. Ini penjelasan Imam Nawawi. Jadi bukan dikhawatirkan di situ ada najis, bukan. Tapi dikhawatirkan menjadi berlebih-lebihan sampai pada tingkat kekufuran. Kemudian jemaah sekalian, tadi kita sebutkan lafaz Imam Syafi'i, akrahu, aku benci. Itu bisa saja bermakna makruh. Karena makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Tapi kemungkinan besar yang dimaksud Imam Syafi'i bukan hukumnya makruh, namun haram. Karena beliau menyebutkan hadis, Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sampai diperangi oleh Allah, nggak mungkin kalau hanya makruh. Itu hukumnya haram. Karena jemaah sekalian, ulama dahulu, kalau menyebut makruh, ada kemungkinan besar yang mereka maksud adalah haram. Sebab itu bahasa Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat ke-38. Setelah Allah menyebutkan hal-hal yang haram, sampai ada syirik di situ, maka Allah tegaskan, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua dosa-dosa itu, kata Allah, keburukannya di sisi Rabbmu adalah makruh. Maka makruh yang dimaksud di sini maknanya adalah haram. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga salah seorang ulama Syafi'i yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i, beliau memasukkan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam kitab beliau Az-Zawajir min Iqtirafil Kabair. Peringatan-peringatan dari dosa-dosa besar. Jadi bukan hanya haram, bahkan beliau masukkan dalam kitab beliau tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan,
Al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke 93, 94, 95, 96, 97, 98. Berarti berapa semua? 6. 93 sampai 98. 6 semuanya. Yang pertama, ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, wa iqadus suruj 'alaiha, memberi penerangan lampu-lampu padanya. Ini nggak sempat kita bahas karena waktu membatasi. Dalil-dalilnya ada. Wa ittikhadhuha awthanan, dan menjadikannya sebagai sesembahan. Wa tawaf biha, yang keempat, tawaf di sekelilingnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Wastilamuha, dan mengusap-ngusapnya. Untuk apa mereka mengusap-ngusap? Untuk mencari berkah, kan? Kata beliau itu adalah dosa besar. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kepadanya. Jadi beliau bukan hanya mengatakan haram, bahkan beliau mengatakan ini termasuk dosa besar. Yang terakhir, jamaah sekalian, lalu apa sikap kita terhadap kuburan yang dikeramatkan? Kita bikin pasukan, kita hancurkan? Jawabannya, harus menghancurkannya, merusaknya, mengembalikan seperti aslinya, tapi yang berhak melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Pemerintah yang berhak melakukannya, bukan masyarakat. Kenapa harus dilakukan? Karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abul Hayyaj Al-Asadi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada pegawainya ketika Ali menjadi khalifah, menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin ketika itu, menjadi pemerintah. Beliau berkata kepada pegawainya, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, aku akan mengutus engkau seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk 2 misi. Yang pertama adalah alla tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan engkau biarkan ada patung-patung, ada gambar-gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan. Misi yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan pula kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti bentuk aslinya. Itu perintah Rasulullah SAW kepada Ali, dan Ali setelah menjadi khalifah memerintahkan lagi kepada pegawainya. Berdasarkan hadis ini, maka kita pun paham kuburan yang ditinggikan, diagungkan, apalagi dikeramatkan, disembah, itu Rasulullah SAW perintahkan untuk dihancurkan. Tapi berdasarkan hadis ini juga, yang berhak menghancurkannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Kalau masyarakat melakukannya, mungkin akan muncul mudarat lebih besar. Lebih besarnya di mana? Banyak mudarat lebih besar. Mungkin orang salah paham karena dia nggak ngerti. Atau setelah kita hancurkan, mereka bangun lagi lebih besar. Karena nggak ngerti. Beda kalau kekuatan pemerintah. Setelah dihancurkan, pemerintah terbitkan undang-undang, nggak boleh dibangun lagi. Jadi, kalau masyarakat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tindakan power, dengan menggunakan power kekuatannya, maka ini tidak sesuai dengan syariat dan juga memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka ini harus dipahami. Bukan kita membiarkan kemungkaran itu, tidak. Tapi kita larang dengan cara yang lain, bukan dengan kekuatan kita. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam Nailul Awtar, Asy-Syafi'i berkata, Ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Aku melihat para pemimpin di kota Makkah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah dibangun. Disetujui dan dipuji oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um, dan dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar.
Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas.